Bab 1026. Raja Sura, Weng. Pada saat mata gadis itu akan dipenuhi dengan energi hitam, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh warrior Yang. Sebuah menara kecil emas ilusi muncul di atas warrior Yang. Gadis itu berhenti, dan lambat laun, matanya kembali normal. Setelah kembali normal, gadis itu jatuh ke tanah. Dia menatap menara kecil emas ilusi di atas warrior Yang, dengan sedikit kewaspadaan dan keraguan di matanya. Ketika menara kecil emas muncul, warrior Yang menghela nafas lega. Untungnya, pada saat yang kritis, Pagoda Hongmeng bersedia untuk bergerak. Pagoda Hongmeng tidak mau bergerak, tunggu wanita itu bergerak, dia mungkin benar-benar sudah berakhir. Weng. Menara kecil emas ilusi meledak dengan cahaya keemasan yang menyapu, dan kekuatan misterius yang dengan cepat menyerang di depan warrior yang menghilang tiba-tiba. Namun, warrior yang terlihat lebih serius. Karena dia menemukan bahwa menara emas kecil di atas kepalanya bahkan lebih ilusi dari sebelumnya. Mungkinkah menara ini menjadi lemah? Memikirkan hal ini, hati warrior yang tiba-tiba panik. Ini. Pada saat ini, Kuart di samping memandangi menara emas kecil di atas warrior Yang, dengan sedikit kebingungan dan keraguan dan sedikit ketakutan di matanya. Dia menatap menara emas kecil, seolah ingin melihat menembusnya. Bisakah kamu mengendalikan menara kecil ini? Gadis itu tiba-tiba bertanya di samping warrior Yang. Warrior yang mencobanya, dan kemudian menggelengkan kepalanya, dia bisa merasakan menara kecil emas dengan sangat jelas, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Ini Hong. Pada saat ini, Kuart tiba-tiba kehilangan suaranya dan merasa ngeri, tetapi belum selesai berbicara. Menara emas kecil di kepala warrior yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di kepala Kuart. Kemudian, lingkaran emas terus turun dari menara kecil emas menuju ke bawah. Lingkaran emas ini ditumpuk satu demi satu menuju Kuart. Setelah beberapa saat, Kuart ditangkap oleh lingkaran emas ini. Oh! Kuart memiliki ekspresi ngeri di matanya, dia meraung dengan panik, dan tubuhnya terus menabrak. Di bawah pukulannya yang panik, retakan muncul di lingkaran emas itu. Melihat adegan ini, warrior Yang dan gadis itu sama-sama berubah ekspresinya. Terutama warrior Yang, dia tidak menyangka Kuart ini begitu menakutkan sehingga juga bisa melawan Pagoda Hongmeng. Ketahuilah, saat Boreal Sky di depan Pagoda Hongmeng, dia bahkan tidak berani kentut. Tapi Kuart di depannya malah berani melawan. Oh ya! Warrior yang tiba-tiba mengecilkan pupilnya, dan dia memikirkan satu hal, yaitu bahwa Kuart sepertinya mengenal Pagoda Hongmeng sebelumnya. Tetapi ketika dia memikirkannya sejenak, dia merasa lega. Kuart and Bulderkin dan pendekar hitam spesies penentang lainnya berasal dari tempat yang sama, mungkin semuanya datang mengincar Pagoda Hongmeng ini. Memikirkan hal ini, ekspresi warrior yang menjadi lebih serius dari sebelumnya. Gadis itu mengatakan bahwa mungkin ada spesies pendekar hitam penentang lain di dunia ini, dan setiap spesies pendekar hitam penentang begitu kuat. Jika Pagoda Hongmeng bocor di masa depan, pendekar hitam spesies penentang yang lolos dari jaring bukankah semuanya akan datang menyerangnya? Memikirkan hal ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Bang bang bang. Pada saat ini, Kuart menghantam lebih gila lagi. Tidak hanya lubang emas yang menjeratnya mulai retak, warrior yang terkejut menemukan bahwa menara kecil emas di atas kepala Kuart juga bergetar hebat. Menara kecil ini tidak mungkin tidak bisa menghentikan orang ini, kan? Mulut warrior yang berkedut.
Meskipun dia tahu bahwa menara emas kecil ini hanyalah ilusi yang diproyeksikan oleh pagoda Hongmeng, itu juga adalah pagoda Hongmeng itu sendiri. Monster macam apa kuart ini? Apakah sekuat ini? Tidak bisa terus seperti ini. Gadis itu tiba-tiba berkata, menara kecilmu jauh lebih lemah dari sebelumnya ketika menaklukkan pohon keberuntungan. Kalau tidak salah, menara kecil ini pernah terluka parah sebelumnya. Setelah menaklukkan pohon keberuntungan dan berjuang melawan jalan surga, itu seharusnya bertambah lukanya, dan sekarang adalah akhir dari pertempurannya. Warrior yang mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, itu memang terluka parah sebelumnya. Pada saat jalan surga terpotong, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi pagoda Hongmeng, roh pedang, semuanya terpengaruh dan menderita luka yang sangat parah. Pagoda Hongmeng masih lumayan, masih sempat pulih sedikit, dan roh pedang masih tidur. Pernah dengar kontrak jiwa? Tiba-tiba gadis itu berkata, kontrak jiwa. Warrior yang mengerutkan kening dan berkata, apa itu? Gadis itu memejamkan matanya sedikit. Lama dia baru membuka matanya dan menatap lurus ke arah warrior yang, kontrak jiwa, juga disebut kontrak roh, adalah kontrak yang dapat memperbudak monster siluman. Kontrak untuk memperbudak monster siluman. Warrior yang tertegun, seolah memikirkan sesuatu, dia menunjuk ke kuart jauh di sana, dan berkata, apakah kamu meminta aku untuk menandatangani kontrak jiwa dengan orang ini? Gadis itu mengangguk. Bisa. Warrior yang bertanya. Gadis itu mengangguk lagi. Kalau begitu ajari aku metodenya dengan cepat. Warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Bercanda saja, jika dia bisa menaklukkan kuart ini, maka di Qingzhou, siapa lagi yang perlu ditakuti warrior yang? Baik sekte suci awan, itu akan dibasmi dengan satu jentikan jari. Kamu harus berjanji, tidak akan pernah menyebarkannya. Kata gadis itu. Aku berjanji. Warrior yang setuju bahkan tanpa memikirkannya. Aku serius. Gadis itu menatap warrior yang secara langsung, dengan ekspresi yang sangat serius. Apa yang istimewa dari ini? Melihat ekspresi gadis itu, kegembiraan warrior yang memudar dan berkata. Gadis itu berkata, kontrak jiwa ini diciptakan oleh sebuah klan manusia di dunia spiritual. Ketika kontrak jiwa ini muncul, klan siluman kami mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kehadiran kontrak jiwa ini, banyak klan siluman kami tidak hanya harus diperbudak klan manusia dan digunakan oleh klan manusia untuk membunuh sesama ras. Pada saat itu, semua klan siluman merasakan krisis, sehingga semua klan siluman bersatu dan berperang melawan klan manusia. Hasil akhirnya adalah kedua belah pihak karena tidak tahan, kalian klan manusia pun terpaksa mengalah dan melarang kontrak jiwa ini, dan berjanji kepada klan siluman kami bahwa jika di masa depan ada klan manusia yang berani menggunakan kontrak ini, maka seluruh umat manusia akan bergandengan tangan dengan klan siluman kami untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata gadis itu, kelopak mata warrior yang berkedut, umat manusia dan klan siluman bergabung untuk menghancurkannya. Artinya, jika dia berani menyebarkan berita, atau berani mengungkapkan kontrak ini, dia akan menjadi musuh seluruh ras manusia di dunia spiritual dan klan siluman. Jika menyebar, kamu akan mati, dan banyak monster siluman di klan siluman aku mungkin berakhir menyedihkan. Kata gadis itu. Warrior yang merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyebarkannya. Bahkan jika aku menjadi musuh monster siluman di masa depan, aku hanya akan membunuh pihak lain, dan aku tidak akan menggunakan kontrak jiwa ini untuk menghadapi klan siluman.
Gadis itu menatap lama warrior yang, lalu mengangguk, dan berkata, pergilah ke sisi Kuart dan dengarkan instruksiku nanti. Warrior yang melirik gadis itu, lalu berjalan ke depan Kuart. Begitu dia berjalan ke Kuart, Kuart berteriak padanya, tetapi omongannya terhalang oleh lingkaran energi emas itu. Teteskan setetes darah di atasnya, kata gadis itu. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan seberkas darah keluar dari ujung jarinya, dan itu melesat ke tubuh Kuart. Setelah darah berjatuhan di tubuh Kuart, gadis itu mulai melafalkan mantra yang tidak bisa dipahami warrior yang, dan warrior yang segera mengikutinya. Dengan suara yang terdengar warrior yang, sebuah pemandangan aneh muncul, dan dua lingkaran hitam muncul di kaki warrior yang dan Kuart masing-masing. Ketika lingkaran hitam ini muncul, Kuart tiba-tiba berkata dengan kaget, "Klan manusia, berhenti, berhenti." Saat dia berkata, dia mulai menghantam lingkaran emas dengan panik. Ketika Kuart memukul dengan panik, lingkaran emas itu mulai retak dalam skala besar dan bahkan pecah. Dan menara emas kecil di atas Kuart bahkan lebih ilusi. Gadis itu membaca lebih cepat. Pada saat tertentu, gadis itu berhenti tiba-tiba, dan pada saat yang sama, warrior yang juga berhenti. Bang! Lingkaran emas yang terjalin dengan Kuart dan menara kecil di atas kepalanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi pecahan energi. Menara kecil ilusi menghilang, dan warrior yang menyemburkan seteguk darah, pada saat ini, dia jauh lebih lemah. Pada saat ini, Kuart tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh ke tubuhnya. Setelah beberapa saat hening, sebuah tato muncul di dada warrior yang bentuknya persis seperti Kuart. Warrior yang merosot ke tanah, lalu memandang gadis di kejauhan, dan berkata, apakah ini sudah beres? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, kekuatanmu tidak bisa menandatangani kontrak dengannya, karena menara kecilmu menekannya dan membuatnya sangat lemah, jadi kamu bisa berhasil menandatangani kontrak dengannya. Sekarang, karena kontrak itu, dia tertidur. Ingat, jangan dibangunkan. Jika kamu membangunkannya, mungkin dia yang pertama membunuhmu. Karena kekuatanmu terlalu lemah untuk menekannya. Pada akhirnya, tatapan gadis itu sangat khusyuk. Dengan kata lain, selama aku tidak membangunkannya, tidak apa-apa. Warrior yang berkata, kalau begitu tunggu sampai aku memiliki kekuatan yang cukup, bisakah aku menekannya? Gadis itu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, 1 tahun, dengan kekuatannya, dia dapat pulih paling lama 1 tahun, dan jika kamu masih sangat lemah pada saat itu, dia akan memakan tuannya. Warrior yang pada saat ini, warrior yang tiba-tiba tercengang, dan kemudian dia sangat gembira, karena dia menemukan bahwa energi hitam di tubuhnya benar-benar dapat bekerja. Dunia ini akan hancur total paling lama setahun. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba berkata, karena sudah terpecah-pecah dan tidak bisa berdiri sendiri, sekali energi spiritual di dunia spiritual mulai menyusup. Berbicara tentang ini, gadis itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tidak, gadis sinar itu datang. Mendengar itu, ekspresinya warrior yang berubah. Dia tidak berbicara omong kosong. Dengan gerakan tangan kanannya, pohon buah intan di kejauhan terbang ke tangannya. Lalu dia bergerak ke sisi gadis itu dan mengendong gadis itu ke dalam cahaya biru di dalam lingkaran. Memasuki lingkaran biru muda, warrior yang tiba-tiba merasa pusing. Tidak tahu berapa lama, warrior yang merasa pusing itu hilang, dan dia perlahan membuka matanya. Langit biru, awan putih, laut, mereka berada di sebuah pulau, dan yang terpenting, dia merasakan energi spiritual yang kaya.
Kingzu. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu menggendong gadis itu dan tersenyum, akhirnya kita keluar juga, haha. Gadis itu melirik warrior yang, tapi tidak berbicara. Saat ini, warrior yang ekspresinya berubah drastis dan ingin kabur saja, tapi sudah terlambat. Seorang gadis yang mengenakan gaun putih dan bertopeng besi hijau dan 13 orang tua muncul dengan aneh di depannya. Dia adalah Raja Sura. Warrior yang bertanya dengan suara yang serius. Ya. Gadis itu berkata, datang mencariku. Warrior yang mengecilkan pupil matanya, dan menggendong gadis itu di punggungnya. Kemudian, dengan gerakan pergelangan tangannya, Huang Quan dan Biluo muncul di tangannya. Di saat yang sama, armor pedang dan sayang pedang juga muncul dengan tenang. Warrior yang melirik gadis dan lebih dari selusin orang tua itu, dan akhirnya menatap gadis itu, berkata, Raja Sura, ku dengar kamu adalah penguasa pertama Kingzu. Kita berduel jika kamu memiliki kemampuan. Di punggung warrior yang, gadis itu meliriknya, lalu menundukkan kepalanya sedikit, alisnya terkulai, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Raja Sura tidak peduli dengan warrior yang, hanya berjalan 2 langkah ke depan. Mata warrior yang menyusut dan dia akan menggerakkan tangannya. Pada saat ini, dalam keterkejutan tatapan warrior yang, Raja Sura tiba-tiba berlutut dan berkata, murid lalai hingga menyebabkan guru dalam situasi putus asa. Pantas dihukum mati. Suaranya Raja Sura terdengar, belasan orang tua di belakangnya juga berlutut dan berkata serempak, mohon yang mulia mengampuni. Warrior yang tertegun, untuk waktu yang lama, dia menoleh untuk melihat gadis itu, dan gadis itu juga menatapnya saat ini. Keduanya saling memandang, dan waktu membeku. Bersambung.